Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Nurmil Salisti dengan NIM 1913088 dalam mata kuliah teori sosiologi yang dalam hal ini dibimbing oleh Ustadz Yahya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gagasan-gagasan dari Michel Foucault. Who is Michel Foucault? What is Michel Foucault's interest in social theory? Nah, di sini kita akan membahasnya. Di sini saya mempunyai poin pembahasan. Yang pertama about Michel Foucault, yang kedua ada biografi Michel Foucault, yang ketiga pemikiran beliau Michel Foucault, dan yang terakhir adalah kesimpulan. About Michel Foucault. Michel Foucault adalah salah satu pemikir postmodernisme yang menyumbangkan ide dan pemikiran khas yang cukup berpengaruh di dalam perkembangan pengetahuan manusia. Analisisnya yang kritis dan tajam tentang berbagai hal, baik sejarah, epistem, wacana, kekuasaan, dan pengetahuan, mampu memberikan warna baru dalam pemikiran postmodernisme. Ya, sejauh ini pemikirannya masih menjadi bahan perdebatan dan hangat dan menarik. Jadi postmodernisme ini kayak paham modernisasi gitu. Nah, selanjutnya ada biografi Michel Foucault. Beliau lahir 15 Oktober 1926 di Poitiers, Prancis. Meninggalnya 25 Juni. Di sini eranya abad ke-20. Alirannya filsafat, analisis diskusi, pasca kulturalisme. Terus minat utamanya sejarah, pemikiran, epistemologi, etika, filsafat politik. Gagasan pentingnya ada arkeologi, genealogi, epistem, terus dispositif, dan lain sebagainya ini. Ini ada gambar beliau. Ini ada gambar beliau. Sedikit nggak jelas di beda saya. Lalu selanjutnya ada pemikiran Michel Foucault. Di sini yang saya ambilnya cuma dua, arkeologi pengetahuan sama genealogi kekuasaan. Cuman ini karena teori sosiologi jadi lebih ke genealogi kekuasaan. Tapi tetap kita selipkan arkeologi pengetahuannya ini. Jadi arkeologi pengetahuan ini lebih ke sejarah ya, ada prinsipnya. Nanti juga berhubungan sama teori sosiologi. Jadi arkeologi pengetahuan oleh Michel Foucault ini pengetahuan bukan hanya akumulasi linier dari kebenaran-kebenaran atau asal-usul rasio, tapi juga meliputi seluruh bentuk diskoneksi, pergeseran akibat-akibatnya, dan aneka ragam bentuk saling ketergantungan yang direduksi dalam aktus monoton dari fondasi yang terus-menerus diulang-ulang. Jadi intinya tuh pengetahuan bukan suatu yang given tuh ada dengan sendirinya, tapi dari sini muncullah disebut dengan epistem. Yang mana nanti ini pengetahuan akan berpengaruh dengan teori kekuasaan ini. Jadi Michel Foucault ini mencetuskan sebuah teori, yaitu teori kekuasaan ya. Jadi teori kekuasaan ini tidak berpusat pada satu objek atau lembaga, melainkan tersebar dalam setiap relasi sosial. Terus kekuasaan itu bukan suatu yang diraih lalu berhenti, melainkan dijalankan dalam berbagai relasi dan terus bergerak. Terus teori relasi kuasa ini menurut Foucault tuh kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan ya. Nyambungkan dengan tadi, kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Ini seperti itu. Dan misalnya lain Foucault menyebutkan bahwa pengetahuan sebagai epistem, yaitu bentuk pengetahuan yang otoritatif atau pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu zaman. Yuk nanti kita baca ulasannya sebagai berikut ini. Foucault menyebutkan salah satu di esainya ya, bahwa penyebaran formasi diskursif dalam kerangka pembentukan rezim ternyata tidak lepas dan tidak bisa lepas dari legitimasi, seleksi, dan kontrol dari sekian banyak formasi ya. Ini berbelit-belit bahasanya, yang intinya kayak gini. Jadi di pemikiran Foucault kan dia menganalisis tentang kekuasaan. Jadi kekuasaan ini dibagi menjadi 3 kita nanti, biar lebih simpelnya.
Ada kekuasaan secara makro, ada kekuasaan diri, nanti secara mikro berarti lebih ke individu. Lalu seksualitas. Gimana nih? Nah, yang kekuasaan makro ini dia tuh bukan milik, tapi sebenarnya itu strategi. Jadi ada di setiap orang yang berkaitan dengan strategi. Bagaimana seorang berkuasa? Jadi intinya itu, kekuasaan memiliki daya dan kekuatan menjadi sebuah hal yang yang dilakukan oleh seorang dalam kehidupannya. Jadi kekuasaan itu dijadikan sebagai strategi. Entah berkuasa pada kehidupannya sendiri atau untuk kelompok lain. Terus kekuasaan itu ada di mana-mana. Maksudnya gimana? Tidak stuck di situ aja, tapi takluk pada pemerintahan juga dan lain sebagainya. Terus kekuasaan itu tumbuh dalam diri seseorang saat dia mulai punya rasa ingin tahu tentang apa, tentang orang lain ataupun tentang yang membuatnya dirinya berkembang. Terus kekuasaan atau kuasa itu bekerja melalui normalisasi dan regulasinya. Normalisasi dan regulasi. Jadi yang mana kekuasaan itu berjalan bukan dari penindasan atau kekerasan, tapi lewat normalisasi dan regulasi yang menjaga dan menghukum. Jadi menghukum ini bukan berarti menindasi, tapi sebagai pendisiplinan seperti itu. Lalu kekuasaan berhubungan dengan pengetahuan, kembali lagi ke arkeologi pengetahuan tadi. Jadi peran ilmu pengetahuan itu berfungsi menetapkan apa yang benar dan mengeliminasi apa yang salah. Seperti itu. Sedangkan banyak orang menilai perkembangan dampak ilmu pengetahuan itu maju, dan kita tuh dipaksa untuk menaati aturan tersebut. Nah, sebenarnya itu wujud dari strategi menguasai masyarakat. Jadi itu contoh kekuasaan ya secara makro, teknologi itu tadi. Maka kita tidak dapat berbicara tentang kemajuan peradaban. Jadi ini lebih ke pergeseran instrumen yang dipakai untuk memaksa dalam hal ini kekuasaan tadi untuk membawa masyarakat ke regulasi dan normalisasi itu tadi. Lalu kita beralih ke kekuasaan yang lebih intim, yaitu pada diri pribadi, lebih ke lingkup pribadi. Jadi disiplin, pernah mendengar istilah disiplin dan vanis. Jadi disiplin dan vanis ini dijadikan objek kekuasaan, yang mana ada juga istilah masyarakat panoptik. Apa itu? Jadi gimana sih cara manusia tuh menjadi teratur, dan karena manusia merasa terawasi gitu. Jadi teratur dan merasa terawasi. Manusia menjadi teratur. Jadi teraturnya kenapa? Karena merasa terawasi gitu. Karena tubuh kita itu sebenarnya tuh dikuasai oleh aturan, tapi kita nganggapnya itu normal. Nah, tapi di teorinya, di konsepnya Michel Foucault yang di diri dan kekuasaan ini, itu ada kritik dari Baudrillard, di mana Foucault ini terlalu fokus sampai terlalu mengagungkan kekuasaan sampai ke tingkat mikronya gitu loh, lebih terlalu spesifik gitu dapat kritiknya. Akhirnya Michel Foucault tuh menanggapi konsep tersebut dan mengeluarkan konsep mikro baru tentang diri yang terkesan dari kekuasaan, yang terkesan terlepas dari kekuasaan gitu, yakni konsep subjektivitas dan teknologi of the self. Sebenarnya ini kontras ya dari statement tentang diri yang dikuasai oleh dunia yang tadi. Cuman ini jadi objek dari kekuasaan. Jadi konsep subjektivitas yang menjelaskan bahwa peran individu adalah subjek yang memiliki otoritas terhadap tubuh mereka sendiri. Contohnya saat berhubungan seks adalah hal yang bersifat subjektif dan rahasia ya, hasrat dan kepuasan diri sendiri. Nah, sedangkan konsep teknologi of the self itu dimana kita memiliki kekuasaan di atas tubuh kita sendiri tanpa intervensi itu. Terus yang selanjutnya konsep yang dikritik tadi oleh
yang dikritik oleh Baudrillard tadi itu kan dikembangkan menjadi konsep subjektivitas, nanti beranak ke seksualitas. Nah ini dibedakan lagi, seksualitas lebih dijelaskan konsepnya, dibuat konsep baru lagi, dimana konsep seksualitas ini tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Kenapa demikian? Karena seksualitas dan kekuasaan itu dua hal yang menjadi faktor munculnya peradaban. Seks punya arti yang berbeda-beda di dunia. Nah di Indonesia sendiri seks itu kebanyakan dianggap tabu ya oleh sebagian orang. Tetapi Foucault menjelaskan bahwa tubuh ini dijadikan alat untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam aktivitas beragama. Itu ada keyakinan yang menganggap kalau tubuh kita itu sebagai alat penyatuan diri dengan Tuhan. Nah salah satunya adalah keyakinan Tantra. Di situ dijelasin. Meskipun jadi intinya tuh kenapa seksualitas tuh dimasukkan dalam kekuasaan gini. Meskipun kita manusia yang dianggap unggul gitu, tapi kita tuh juga memiliki jiwa lemah kita. Kita juga tetaplah manusia yang biasa, yaitu mengejar kenikmatan dengan ragawi. Itu tadi berupa seksualitas. Jadi kesimpulannya, wacana menimbulkan kebenaran. Nah, ini berhubungan dengan arkeologi pengetahuan tadi dan kekuasaan ya. Wacana menimbulkan kebenaran dan pengetahuan. Pengetahuan menimbulkan efek kuasa atau menciptakan kekuasaan. Kekuasaan mendorong munculnya pengetahuan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Itu analoginya seperti itu. Jadi sebenarnya Michel Foucault ini beliau tuh tidak suka mencari kebenaran gitu, dan tidak sebenarnya tidak mengambil teori mentah-mentah secara sendiri gitu, tapi mengambil dari teori orang lain kayak statementnya orang lain, tapi beliau analisis. Itu yang saya tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurangnya dari kami, itu kurangnya dari saya. Semoga ada beberapa kesan yang dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.